Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi pada pertemuan kita hari ini. Sebelumnya, apa kabar anak-anak ibu sekalian hari ini? Baik? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita membuka pembelajaran kita pada hari ini, kita membaca doa dulu ya. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Muhammad Irhamni hadir? Hadir. Rasyutrida? Hadir. Oke, kemudian ini satu temannya mana? Izin ya. Oke. Baik anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang perbuatan syirik ya. Ini pada bab ketiga. Nah, kalian bisa lihat buku LKS-nya masing-masing. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini agar peserta didik mampu mengetahui perbuatan syirik, kemudian menyebutkan macam-macam perbuatan syirik, kemudian mengetahui bahaya perbuatan syirik dan cara menghindari perbuatan syirik tersebut. Baik anak-anak sekalian, kita membahas tentang perbuatan syirik. Baik anak-anak, jadi syirik itu berasal dari bahasa Arab, dari asyirku yang artinya kemusyrikan. Nah, kemudian secara istilah syirik itu adalah perbuatan, anggapan atau iktikad menyekutukan Allah dengan yang lain seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pengertian syirik di sini yaitu menyembah selain Allah, menganggap ada yang lebih berkuasa di dunia ini selain Allah. Nah, kemudian di sini ada dalam surah An-Nisa ayat 48 yang mana bunyinya itu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Nah, jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik. Nah, bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi, perbuatan syirik ini anak-anak termasuk dosa besar karena menyekutukan Allah. Jadi menyembah atau mempercayai ada yang lebih kuasa, ada yang lebih hebat dan yang patut disembah selain Allah. Nah, itu termasuk dosa yang tidak diampuni Allah, termasuk dosa besar. Nah, kemudian anak-anak di sini banyak sekali ya sebenarnya ayat-ayat yang membahas tentang syirik. Salah satunya juga ada pada surah Al-Luqman ayat 32, bisa dilihat di buku LKS-nya anak-anak. Nah, kemudian ada macam-macam syirik. Nah, kita lanjut kepada macam-macam perbuatan syirik. Nah, jadi perbuatan syirik ini terbagi menjadi dua, anak-anak. Ada perbuatan syirik besar dan juga ada perbuatan syirik kecil. Nah, maksudnya kecil di sini asghar ya, yang besar tadi akbar, syirik besar, syirik kecil. Nah, kemudian syirik kecil ini juga disebut dengan syirik khafi atau samar-samar. Nah, kemudian ibu akan memberikan contoh perbuatan syirik besar atau akbar. Yang pertama itu ada perbuatan menganggap ada Tuhan selain Allah, dan Tuhan-Tuhan itu dijadikan sebagai tandingan di samping Allah. Jadi dia menganggap bahwa ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga menganggap ada sesembahan selain Allah. Misalnya dia menyembah matahari, berhala dan lain-lain. Kemudian menganggap bahwa Allah itu mempunyai anak. Padahal seperti yang kita ketahui, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian, nah itu salah satu contoh perbuatan syirik besar ya, yaitu
menganggap bahwa ada yang lebih pantas disembah selain Allah, kemudian juga menganggap Allah itu mempunyai anak. Kemudian ada syirik asghar, yaitu syirik kecil atau kafi. Perbuatan syirik ini tersirat, jadi mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah. Misalnya pernyataan seseorang, jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Nah, jadi dilihat dari pernyataan itu mengandung perbuatan syirik kecil. Karena kenapa? Karena dia menganggap bahwa yang menolong dia itu adalah dokter, bukan Allah. Padahal Allah lah yang menyembuhkan dia, menyembuhkan penyakitnya. Nah, jadi dari perkataan itu bisa saja kita menjurus kepada kesyirikan jika kita tidak mengetahuinya, jika kita tidak teliti. Kata-kata yang sering kita ucapkan itu bisa menjurus kepada perbuatan syirik, tapi yang tersirat. Kemudian seperti yang biasanya terjadi, yaitu perbuatan riya. Nah, tanpa kita sadari, perbuatan riya itu termasuk menjurus kepada perbuatan syirik. Karena kenapa? Karena kita mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan ibadah yang harusnya ikhlas karena Allah, tapi kita niatnya malah riya untuk dipuji orang lain. Nah, jadi itu juga menjurus kepada perbuatan syirik. Nah, kemudian ini ada contoh perilaku syirik yang contoh perilaku orang yang berbuat syirik. Nah, contoh perilaku orang yang berbuat syirik ini bisa kita ambil dari kebudayaan atau kebiasaan adat istiadat di masyarakat kita. Contoh misalnya masyarakat itu percaya bahwa sesuatu ini bisa menyelamatkan dari bahaya, bisa menyelamatkan dari bala bencana. Nah, itu sebenarnya sudah menjurus kepada perbuatan syirik. Apalagi yang menggunakan jimat-jimat, kemudian kedukun. Nah, itu sudah termasuk perbuatan syirik, karena sebenarnya kita harus meminta pertolongan apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, dengan sholat, dengan berdoa, bukan meminta dengan yang selainnya. Contohnya tadi seperti dukun, kemudian meminta jimat-jimat, kemudian mempercayai suatu benda bisa menolong, menyembuhkan dan lain-lain. Nah, itu contoh perbuatan orang yang berbuat syirik yang kita ambil contohnya dari masyarakat kita, kebiasaan adat istiadat di masyarakat kita. Nah, kemudian anak-anak sekalian, bahaya perbuatan syirik ini, yang pertama tentunya amal solehnya itu akan sia-sia. Kemudian dia akan melakukan kezaliman yang besar, karena tadi sudah Ibu jelaskan bahwa salah satu dosa yang besar dan tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala yaitu perbuatan syirik. Kemudian ia akan dimasukkan ke neraka jahanam sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, jadi termasuk perbuatan yang termasuk dosa besar yang tidak diampuni Allah, juga dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Kemudian bagaimana sih cara kita menghindari perbuatan syirik? Nah, jadi ada beberapa cara agar kita terhindar dari perbuatan syirik. Itu contohnya yang pertama tentunya selalu menegakkan sholat. Karena seperti yang kita ketahui, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah memperbaiki sholat kita. Memperbaiki sholat kita yang biasanya kita nih sering lalai atau telat atau juga sering meninggalkan. Nah, itu bisa diperbaiki sholatnya dulu, baik itu sholat wajib, kemudian juga bisa ditambahkan dengan sholat sunnah. Kemudian selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Nah, jadi kita harus menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa syirik itu adalah dosa besar, sehingga ketika kita sudah sadar,
bahwa syirik itu adalah dosa besar, kita tidak akan mungkin melakukannya, karena kita merasa karena kita sudah tahu itu merupakan dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu mengingat Allah dimanapun. Nah, itu zikrullah. Jadi berzikir kepada Allah, mengingat Allah dimanapun kita berada, itu selain bisa membuat hati kita tenang, kemudian juga kita akan takut untuk berbuat dosa-dosa, apalagi dosa yang besar, karena kita selalu mengingat Allah, karena kita selalu berzikir kepada Allah, yaitu insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Nah, kemudian itu tadi ya contoh cara menghindari perbuatan syirik. Kemudian anak-anak, itu materi yang ibu sampaikan. Adakah mungkin pertanyaan dari anak-anak nih yang masih belum paham tentang materi yang sudah kita bahas tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada ya? Ya, silahkan. Irhamni ingin bertanya. Pertanyaannya tadi, oh iya, pertanyaannya tentang bagaimana tentang kebiasaan masyarakat kita ya, yang menyiram-nyiram air yang dibacakan dengan Al-Quran. Itu pertanyaannya. Nah, jadi Irhamni, dalam Islam sendiri sangat dianjurkan ya, apalagi kan itu termasuk ruqyah syariah yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran tersebut sebagai media meruqyah, baik itu meruqyah orang, tempat, dan lain-lain. Biasanya kan kalau misalnya rumah disiram-siram air dengan membaca surah tertentu, itu diperbolehkan dalam Islam, karena memang itu bukan termasuk perbuatan syirik, karena memang itu metode ruqyah. Biasanya meruqyah tempat, meruqyah orang yang orang yang memiliki gangguan jin. Nah, itu memang sudah ada dalil dan dibenarkan dalam Islam, diperbolehkan. Nah, baik, adakah yang lagi ingin bertanya? Tidak ada. Nah, mungkin ibu ingin kita tutup aja ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan yang mau. Tidak ada. Coba Rashid Rida simpulkan. Iya, benar. Nah, jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita membahas tentang perbuatan syirik, yang mana syirik itu merupakan menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Nah, yang termasuk dalam perbuatan syirik itu ada dua. Yang pertama itu ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Kemudian contoh yang syirik kecil itu seperti yang ibu jelaskan, seperti meminta kepada dukun atau mempercayai bahwa jimat-jimat itu bisa menolong. Kemudian tadi yang ibu ceritakan, misalnya mengatakan bahwa dokter itu yang menyembuhkan orang yang sakit. Nah, itu pernyataan yang menuju kepada kesyirikan. Nah, kemudian bahayanya tadi ya, itu yang paling utama, yaitu akan hukumannya itu neraka jahanam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian juga merupakan dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara menghindarinya yaitu dengan memperbaiki amal ibadah kita, salah satunya dengan memperbaiki sholat kita, karena sholat itu adalah perbuatan yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita cukupkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jadi pada pertemuan
berikutnya kita akan lanjut kepada materi yang baru ya, yaitu tentang perbuatan tercela. Nah, baik anak-anak, kita tutup dengan membaca hamdalah tadi sudah ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.